Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat jiwa? Semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Hari ini kita ketemu lagi di acara Bincang Jiwa. Nah, pastinya kita akan membahas nih tentang hari ini tuh kita akan membahas tentang autis. Jadi tanggal 2 April nanti kita akan memperingati Hari Autis, Hari Peduli Autis Sedunia. Nah, di mana nanti akan tepatnya di tanggal 2 April. Nah, untuk itu, hari ini saya tidak akan sendirian, jadi saya akan bersama dokter Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, yaitu sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Dokter Era, spesialis kesehatan fisik dan rehabilitasi. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cantik terus nih dok auranya. Semoga sehat-sehat terus ya dok. Oke, hari ini karena tanggal 2 April kita akan memperingati Hari Peduli Autis Sedunia nih dok. Nah, jadi hari ini kita pengennya tuh mendalami lagi, menyelami lagi, memahami lagi tentang kehidupan autisme pada anak di kehidupannya sehari-hari. Oke, dari pertama nih dok, kita langsung aja nih. Sudah semangat hari ini dok ya untuk berbagi lagi kepada Bincang Jiwa? Oke, Ya, yang pertama nih dok, sebenarnya apa sih autisme itu dok? Ya, autisme itu adalah ambil kata dari ASD ya. Oke, iya dok. Autisme Spectrum Disorder. Menurut DSM-5 itu Diagnostik Statistik Mental Disorder disebutkan bahwa terjadi perkembangan gangguan perilaku yang bermasalah, termasuk di dalamnya defisit komunikasi, kemudian perkembangan sosial, dan persepsinya. Jadi ada gitu. 3 item yang disebutkan terjadi gangguan pada anak yang autis. Itu dok. Defisit komunikasi, persepsi dan sosialnya. Oke, lebih ke komunikasi sosial berarti ya dok ya. Perkembangan sosialnya. Oke, kemudian nih apakah gejalanya bisa dideteksi nggak sih dok sejak dini? Ini tergantung orang tua ya. Oke. Tidak semua orang tua alert perkembangan anaknya dari awal. Oh iya betul. Ya, yang paling bermasalah itu adalah di komunikasi. Jika anak kesulitan komunikasi, memanggil mama atau papa yang paling simpel itu, berarti sebenarnya dia ada masalah. Gitu ya dok. Ya. Jadi belum bisa mengenali juga, belum bisa menyebutkan juga, gitu ya. Oke. Jadi kalau dari gejala-gejalanya sendiri tuh bisa disebutkan nggak dok? Apa aja tuh gejala-gejala dari autis salah satunya lagi dok? Ya, jadi sebelum berbicara tentang gejala, kita harus tahu dulu perkembangan anak ya. Betul. Ini dari buku yang saya baca di Perdosri itu ya, bahwa pada bayi itu normalnya usia 2 bulan tuh udah bisa kuing. Oke. Ya, apa sih kuing itu ya? Kuing itu adalah dia bisa itu 2 bulan loh, dan udah bisa kontak sama mamanya. Gitu. Sudah bisa mengenali ya dok? Ya. Terus usia 2 kemudian berkembang ya? Ya betul. Usia 6 bulan tuh dia bisa babbling. Babbling itu udah bentuk konsonannya. Jadi ba, ma, udah keluar huruf konsonannya ma. Betul. Yang sebelumnya sudah mulai muncul ya dok. Terus usia 12 sampai 15 bulan lah, terbentuk 15 bulan fix itu ya, anak itu udah bisa menyebutkan mama, papa. Terus dadah, ini mama mau pergi gitu, udah bisa sebut. Sudah ada interaksi sosial mulai ya dok. Sudah mulai dadah gitu ya dok berarti ya. Nah, kalau pada anak pada usia tersebut dia masih belum bisa sebut, berarti itu tanda-tanda red flag, berarti ada masalah. Sudah mulai tuing warning ya dok. Iya, warning, kok belum bisa sebut mama, papa. Dada itu harus segera konsultasi ke ahlinya. Iya. Dok, untuk perbedaan dengan gangguan yang perkembangan yang lainnya tuh ada perbedaan nggak dok? Iya, ini pada autisme spektrum disorder ini kelainannya murni di gangguan sensori.
Oke, Ya, sensorinya. jadi ASD itu 90% lebih terjadi Mm-mm. gangguan sensori pada anak. Di mana sensori itu dia responnya bisa hipersensori, hiperaktif. Eh, Oh gitu. Munculnya hiperaktif. Mm-mm. Terus yang kedua bisa hiposensitif, hipo malah dia diem aja nggak Oh, ngapa-ngapain. dipegang nggak mau gitu paling ya, Dok? Dipegang malah dia ignore, Dipeluk nggak mau gitu. nggak Oh, mau. itu Iya, termasuk ciri-cirinya ya, Dok? iya, dia tidak respon apapun, bahkan tidak sebut apapun, tidak bisa berbicara. Hmm, Karena dia hiposensitif. oke. Dan gejalanya antara hiper sama hiposensitif itu saling tumpang tindih. Saling tumpang tindih. Jadi maka seorang anak itu ya, pada normalnya itu sensori integrasi ini, sekali lagi nih saya baca di buku buku perdosri Oh saya ini iya, yang mantap putih berarti, itu Dok. ya. Di Oke. situ disebutkan perkembangan sensori itu berlangsung 4 tahap. Oke. Ya, Apa yang pertama tuh, Dok? satu pada usia 2 bulan dia udah mengenali visual, melihat, Ah, terus mendengar dia mampu. oke. Taktil kan ibunya kalau mandiin kan pasti dia merespon ya, Diusap gitu, diusap betul-betul, gitu. Dok. Dia udah bisa melihat ibunya, Iya, mendengar suara ibu sama mamanya, iya, ibu sama ayahnya ya, iya mama betul. sama papanya itu harus bisa. Jadi Hmm, pendekatan orang tua sama anak itu penting dalam oke. pengasuhan anak. Bondingnya itu harus kuat banget ya, Ya, Dok. terus pada 1 tahun, perkembangan 1 tahun itu, Oke. dia terbentuk sensori proprioseptif sama vestibular. Nah, apalagi tuh, Dok? Jadi sensori itu di dalam tubuh anak itu ya, Heeh. ya manusia Iya. ya sebenarnya ya. Indra yang kita baca itu kan ada 5. Oke, ya, Dok. Indra pertama adalah indra penglihatan, Betul. melihat, terus mendengar, kemudian eh, penciuman, Ah, mencium wangi-wangian, terus pengecapan rasa, apa ini rasa manis, asin, ya. pahit, itu udah mulai terbentuk. Terus taktil, rasa sentuhan, sentuhan tangan ibu, atau ini rasa kain dia sudah bisa Ya. merasakan, itu udah terbentuk usia 2 bulan, 1 tahun. Terus yang sensori yang keenam ini yang spesifik di tubuh manusia itu ada 2. Proprioseptif itu gerakan, dia Oke. bisa merasakan ini gerakan melompat atau jalan, tahu dia. Ya, sudah bisa membedakan ya, Dok? Iya, membedakan. Terus vestibular itu keseimbangan. Keseimbangan. Oke. Ini kanan atau kiri. Ini pada saat dia jalan, dia bisa ngerasa misalnya ini rasanya apa ini? Kerikil atau lantai Iya. licin halus, itu dia bisa merasa, atau rumput dia tahu keseimbangan. Iya, Jadi iya. bisa merasakan itu terbentuk. Tadi kan tahapannya usia awalnya 2 bulan, 1 Betul. tahun, Iya. kemudian 3 tahun, itu juga terbentuk, berkembang lagi rasa perkembangan proprioseptif, vestibular. Maksimalnya di usia 6 tahun. Nah, 6 tahun itu terbentuk semua segala sensori yang diciptakan Allah ya. Luar biasa ya, Dok? Iya, jadi semuanya terbentuk, akhirnya dia bisa merasakan. Nah, itu jadi dia menjadi normal. Semuanya bisa lompat-lompat, lari-lari, jalan, lari. Oke, itu kan berarti peran orang tua kan sangat berpengaruh banget ya, Dok. Jadi Ya. harus tahu perkembangan selanjutnya, tahapannya selanjutnya itu seperti apa. Nah, ini, Dok, misalkan untuk para orang tua nih, peran orang tua dalam mendeteksi gejala autisme itu gimana, Dok? Ya, jadi kalau orang tuanya alert itu ya, dia kalau usianya 2 tahun pada anak, dia belum bisa sebut mama, papa, dada, itu segera harus berkonsultasi ya sama dokter spesialis rehabilitasi medik untuk
berkonsultasi gimana kondisi anak saya, gimana perkembangannya. Jadi biar kita bisa mendalami apa masalah awalnya yang muncul. Iya betul. Tegak diagnosa juga ya, Iya, Dok? ditegakkan diagnosanya. Untuk para sahabat jiwa nih, misalkan ternyata nih gejalanya ada nih salah satunya atau pengen nih berkonsultasi, bisa langsung bertemu dengan Dokter Era nanti di Rumah Sakit Jiwa ya, Dok ya. Nanti bertemu lagi ya. Oke. Baik. Kemudian setelah ternyata sudah terdiagnosis nih, Dok, anaknya ternyata memiliki autis. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya intervensi yang akan dilakukan seperti apa, Dok? Ya, jadi pada autis itu ya memang satu, jika orang tua sudah tegak diagnosa autis, lebih baik tetap tenang. Nah, itu yang kunci utama ya, Dok? Jangan panik. Iya, betul. Dan jangan searching juga, searching hal-hal yang sesuatu yang malah memperburuk kondisi mentalnya orang tua. Untuk overthinking gitu ya, Dok? Iya, overthinking itu malah nanti nggak teratasi masalahnya. Iya, jadi betul. lebih baik konsultasi ke ahlinya. Betul. Kita observasi ya, kita memang observasinya panjang untuk orang tua yang menceritakan masalahnya itu harus kita dalami. Jadi kita dalaminya itu hubungan antara orang tua dan anak. Jadi yang pentingnya jika kita memiliki anak ya, anak lahir itu ya, memang upayakan dengarlah sesuatu dari manusia, maksudnya bapak ibunya. Oh, betul. Jangan dikasih suara yang dari teknologi yang canggih ya. Mungkin saat ini gadget kali ya, Dok? Iya, itu gadget itu sebenarnya gadget itu sangat bermasalah. Waduh. Menurut kami, itu akan membuat screen time anak itu jadi berlebih. Padahal sebenarnya normalnya dia itu lebih baik mendengar suara mama papanya, optimalkan lah. Diajak ngobrol gitu ya, Dok? Ini mama, ini papa, terus dilihatkan ditunjukkan indera tubuh manusia ini rambut. Oke, nah kembali lagi ke sentuhan lagi ya, Dok, kalau itu. Sentuhan. Jadi selalu kita bercerita, berkomunikasi sama anak itu sangat-sangat efektif untuk lebih baik dua arah ya, Dok, daripada screen time. Itu pun juga orang tua lebih baik juga tidak pegang handphone di depan Nah, itu anak. dia. Pasti sahabat jiwa nih terketuk dah tuh, Dok. Kesentil dah kayaknya nih, Dok. Oke. Karena handphone itu sebenarnya itu yang bikin anak cemburu ya. Kan perhatiannya sebenarnya kan teralihkan. Bondingnya jadi kurang juga kan, Bonding, Dok? ikatan mama papanya sama anak itu akan kurang. Ikatan sosial, interaksi sosial jadi kan komunikasi, Dok. Komunikasi. Kan sebenarnya memang anak itu tahu bahasa itu kan sebenarnya dari bahasa ibunya ya. Oke, betul. Bahasa ibunya bahasa yang pertama kan bahasa ibu. Sehari-hari dia terapkan ke anak itu kan semua bahasa ibunya yang diingat memori dia. Betul. Oke. Selain itu kan yang di rumah nih, Dok. Di rumah kan dengan lingkungannya. Kalau ada nggak sih terapi selanjutnya kalau misalnya kita sudah konsultasi ke dokter nih, apa aja nih, Dok, biasanya? Nah, kayaknya sudah ada bola nih, Dok. Terlihat di kamera sahabat jiwa ya. Dokter sudah membawa bola. Nah, kita sekarang pengen tahu nih, bolanya nih kira-kira manfaatnya apa nih buat sahabat jiwa di rumah? Nah, monggo dokter. Iya. Baik. Jadi kalau pada terapi okupasi ya yang kita terapkan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma itu adalah lingkupan sensori integrasi. Nah, apa sih sensori integrasi? Jadi pemberian input sensori yang kita berikan mengintegrasikan sensori visual, auditif, taktil, proprioseptif, dan vestibular. Di mana kita upayakan anak bisa mampu secara optimal mengoptimalkan dia untuk berkomunikasi dan mempersepsikan dengan lingkungannya secara optimal. Jadi kita berikan item-item sensori tersebut. Ya, jadi kalau audio pada ini ya diterapkan itu
pada lingkungan yang hening, gelap. Iya dok. Kemudian ada lampu-lampu itu. Oke. Jadi memang itu tempatnya itu harus ada peredamnya, harus kuat. Benar-benar sunyi, Iya, benar-benar ya dok. sunyi. Kita beri, karena pada anak yang hipersensitif kita harus berikan stimulasi yang hipo, jadi rendah, oke. sunyi, Betul-betul. gelap dengan lampu-lampu yang redup gitu ya. Oke. Itu yang harus kita berikan. Perlu suara-suara yang tenang, suara Iya, air tenang. gitu berarti ya dok. Oke. Itu kayaknya bisa dilakukan di rumah juga ya dok. Ya, Tapi lebih spesifiknya mungkin langsung ke rumah sakit jiwa ya dok. ya. Terus kalau pada anak yang hiposensitif ya kita berikan rasa-rasa taktil. Nah ini item-item yang kita berikan ya. Ini Menarik adalah sekali nih. bola. Bola ini halus, kemudian bertekstur. Nah ini kita berikan stimulasi anak merasakan. Ini bolanya rasanya apa? Jadi kita memang kontak berdua begini. Ini halus, ini bentuknya ada ini ya, benjolan-benjolan kecil. Kita berikan ke anak. Terus kemudian kita berikan stimulasi juga. Ini adalah rasa halus, halus. Kita rasakan ke tubuh anak begini. Ini halus, ini serat-serat halus, seperti rambut. Kita sebutkan ke dia, terus kemudian ini adalah busa, empuk. Gitu. Oke. Ya, itu adalah stimulasi yang kita terapkan di rumah sakit ini. Oke. Ya. Kemudian jadi prinsipnya itu ada lima indera yang kita terapkan. Terus dan 1 indera vestibular dan proprioseptif lah. Kalau pada anak yang sudah berkembang nih usia 6 tahun ya, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Padahal sebenarnya pada anak itu kan menurut jurnal di Amerika itu kan perkembangan otak selesai sampai usia 5 tahun. Padahal tidak, perkembangan otak tuh menurut jurnal di Inggris itu berlanjut terus sampai usia 9 tahun. Jadi kita memang harus stimulasi terus tuh. Karena semua anak itu berbeda-beda. Betul. Nah, pada anak autis nih yang mengalami gejala yang terus-menerusnya, memang kita harus perhatikan ya, kita berikan stimulasi terus ya, karena nggak mudah nangani anak autis itu. Oke, berarti sejak dini, misalkan diagnosanya ketahuan nih autis, sebaiknya secepat mungkin terapi langsung ya dok? Iya, berobat ke dokter spesialis rehabilitasi medik di rumah sakit manapun ya, di rumah sakit jiwa. Kemudian konsultasikan, nanti kita dalami apa masalah utamanya di anaknya. Oke, berarti apakah ada harapan nih dok, anak autis itu hidup mandiri di masa depan? Berarti kalau misalkan kita secepat mungkin mendapat penanganan, apakah bisa tuh anak dengan autis ini hidup mandiri di masa depannya dok? Ada harapan, insya Allah. Jadi harapan itu ada. Yang penting komunikasi antara orang tua ya, orang tua penting untuk mengajak. Atau pertama itu orang tua juga harus accepted, menerima kondisi anaknya. Itu yang penting ya dok? Iya, accepted, menerima, berlapang dada dengan anak autis ya. Terus terbuka dengan kami dokter-dokter spesialis rehabilitasi medik ya, menceritakan masalahnya. Nanti kita upayakan satu persatu. Jadi kan sebenarnya anak itu 24 jam berada di rumah. Betul. Berada di rumah, kemudian dipelihara oleh orang tua, dirawat. Jadi memang pendekatannya tidak hanya, kalau dari saya tidak hanya anaknya saja yang sebagai yang memiliki sakit ya, tapi orang tuanya juga, itu saya juga harus terstimulasi juga ya dok, orang tuanya bahwa memang anak ini tanggung jawabnya orang tua nih, untuk diatasi gitu. Jadi selain itu mungkin lingkungan sekitar juga mempengaruhi ya dok? Lingkungan sekitar juga ya, satu persatu. Jadi insya Allah sih pasti ada harapan. Ya.
baik kok. Asalkan mungkin dari anak udah dapat PR, orang Jadi, tuanya juga dapat PR ini. iya, Jadi saling bekerja sama ya, Dok. betul, saling bekerja sama. Apalagi dua arah itu tadi, tidak gadget ya, Dok. Iya. Jangan Iya. screen time kebanyakan. Iya, iya. Oke. Oke, Dok. Ini untuk orang tua lagi nih, Dok. Apakah ada sumber daya atau dukungan nih yang dapat diakses oleh para orang tua yang anak-anaknya autisme nih, Dok? Iya, nah, kebetulan Perdosri kami, pengurus pusat Perdosri kami mengadakan acara yang tahun ini dipusatkan di Bali. Wah, deket nih, Dok. Iya, deket nih. Acaranya kayak gimana tuh, Dok? Kayaknya menarik sekali nih buat para orang tua Iya, di sahabat jiwa sekalian. Jadi bagi yang berkunjung dekat di sini ya, pada tanggal 5 April untuk peringatan Hari Autis sama Down Syndrome kami fokuskan di April ini ya, bulan April ini ya. Oh, Down Syndrome tanggal 21 Maret. Iya, ini ya, Dok ya. Iya, Kalau nggak 21 salah Maret, ya. 21 Maret kan Hari Peringatan Down Syndrome, Down ya. Syndrome, oke. Baik. 2 April Autis. Jadi kita pusatkan kegiatan pada tanggal 5 April itu di Bali di level 21 untuk mengajak orang tua yang memiliki anak-anak yang ada bermasalah untuk diperiksa oleh dokter spesialis rehabilitasi medik di Bali. Orang tuanya juga berarti ya, Dok? Iya, iya dong. Iya dong. Untuk diperiksa oleh spesialis rehabilitasi medik. Spesialis rehabilitasi medik. Ya, iya, kan anak kan nggak mungkin kalau dia berangkat sendiri ke. Iya, betul. Harus bekerja sama itu tadi ya, Dok. Tempatnya di level 21 ini. Di Bali. Sangat menarik sekali itu, Dok. Iya. Terus kemudian tanggal 12 April ya, tanggal 12 April itu acaranya daring. Oh. Daring. Oke. Daring. Jadi dari guru-guru kami memberikan daring penyuluhan tentang apa sih Down syndrome, apa sih autis itu. Jadi jadi kami peduli ya. Kami peduli dengan para orang tua. Jadi insya Allah kami beri pengarahan lah, sedikit pencerahan. Oke, sudah dibagi tuh tanggalnya, sudah dibisikin sama Dokter Era buat para orang tua, sahabat jiwa sekalian, boleh ikut acaranya ya. Oke, menarik sekali pembahasan kita hari ini, Dok. Banyak sekali ternyata gejala-gejala dari autis, kemudian apa yang harus dilakukan para orang tua, terus peran orang tua seperti apa. Nah, sekarang ini, Dok, pesan untuk para orang tua di rumah nih, buat anak-anak di rumah. Iya, yang dengan autis ya. Iya, betul, dengan autis. Jadi autis itu tidak semua gejalanya sama. Satu. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang didiagnosa oleh dokter dikatakan anaknya ASD, itu prinsipnya satu, berkomunikasi dengan dokter, jangan terpengaruh kata teman, tetangga atau siapapun, dan usahakan jangan banyak searching ya, searching hal-hal yang malah memperburuk atau membuatkan persepsi orang tua jadi berubah. Percaya sama anak. Nah, kita lihat anak kita sayangi, terus kita bawa ke tempat ahlinya dan kita terapi. Di sini kami berikan terapi okupasi untuk diagnosa pertama ya, karena untuk melihat kalau misalnya masih beraktif ya kita latihan fokus. Nah, fokus bagaimana dia kontak, kita latih perilaku juga, perilaku. Jangan sampai anak itu di tempat umum, di tempat sosial dia bikin tantrum, bikin marah berlebihan, teriak-teriak, kan biasanya anak dengan yang bermasalah kan seperti itu. Terus kemudian di orang tua pun juga disiplin sebenarnya. Sebenarnya disiplin itu penting karena aturan rumah itu penting buat kesehatan anak. Jadi kita upayakan kalau konsisten satu keluarga tidak pegang handphone, kurangi handphone, screen time itu baik buat anak. Jadi anak itu mendengar suaranya mama papanya,
atau kakaknya mengajari hal-hal yang simple seperti ini ayo kita pakai baju gitu ya. Ya, kehidupan sehari-hari, kehidupan pokoknya aktivitas sehari-hari ya, Dok. kita ajarin makan bareng Oke. berdua. Kita sebutkan ini piring, ini sendok, ini mama suapin ya, makan dengan ini ada nasi, ada ayam. Jadi sebutkan sehari-hari. Terus bisa nyanyikan hal-hal yang positif, seperti anggota menyebutkan bernyanyi. anggota tubuh Bernyanyi ya. sambil menyebutkan anggota Iya, tubuh ya, Dok. itu hal-hal yang perlu kita berikan ke anak-anak kita. Jadi hal-hal yang simpel sehari-hari di dalam rumah itu. Oke. Ya, Dok. Itu sangat menarik sekali hari ini pembahasan kita tentang autis untuk para orang tua, untuk anak-anak ya, untuk sahabat jiwa semuanya. Oke, cukup, Dokter? Ya. Oke. Ya, terima kasih Dokter untuk waktunya. Terima kasih, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini nih teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di Bincang Jiwa selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.